Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sulistrianingsih pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anak semua yang ada di rumah? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, walaupun dalam pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa terus semangat untuk belajarnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai puisi rakyat. Adapun kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu mengidentifikasi informasi berupa pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, yaitu pantun, syair, dan gurindam yang dibaca dan didengar. Puisi rakyat merupakan kesusastraan lama yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terdiri atas beberapa deret kalimat, ada yang berdasarkan mantra, panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Pada bagian ini, puisi lama yang akan kita bahas adalah pantun, syair, dan gurindam. Pantun. Pantun merupakan puisi lama yang sudah mengakar dan membudaya. Pantun juga dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahannya mendidik, dan bentuk kesantunan. Ciri-ciri pantun dapat dilihat berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri ini tidak boleh diubah. Jika diubah, pantun tersebut akan menjadi sloka, gurindam, atau bentuk puisi lainnya. Mari kita simak untuk ciri-ciri pantun berikut ini. Ciri-ciri yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Bisa kita lihat bersama, pantun di bawah ini terdiri dari 4 baris dalam satu baitnya. Yang kedua, setiap bait terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Pada pantun di bawah ini, baris pertamanya terdiri dari 9 buah suku kata. Yang ketiga, bersaja AAAA atau ABAB. Pada contoh pantun di bawah ini, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan huruf M, baris kedua dan baris keempat diakhiri dengan huruf G. Artinya, pantun ini memiliki saja ABAB. Pada pantun berikutnya, dari baris pertama hingga terakhir diakhiri dengan huruf U. Artinya, pantun ini memiliki saja AAAA. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Sampiran adalah 2 baris pertama yang kerap kali berkaitan dengan alam atau mencirikan budaya agraris masyarakat pendukungnya, dan biasanya tidak memiliki hubungan dengan bagian kedua, yang menyampaikan maksud selain untuk mengantarkan rima atau saja. Terakhir, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Isi adalah bagian dari pantun di mana pembaca akan mengungkapkan makna atau perkataan yang ingin diungkapkan. Selanjutnya, syair. Syair adalah salah satu puisi lama yang berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Dalam perkembangannya, syair tersebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu
tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair negeri Arab. Tahukah kamu penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu? Yaitu Hamzah Pansyuri. Banyak karya besar dari Hamzah Pansyuri yang terkenal, yaitu Syair Perahu, Syair Burung Pingai, Syair Dagang, dan Syair Sidang Fakir. Adapun ciri-ciri syair antara lain sebagai berikut ini. Ciri-ciri syair yang pertama yaitu setiap bait terdiri dari 4 baris. Bisa kita lihat contoh syair berikut ini. Berikut merupakan potongan syair Perahu karya Hamzah Pansyuri. Di sini terdapat 2 bait syair. Dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Selanjutnya, setiap baris terdiri atas 8 hingga 14 suku kata. Bisa kita lihat contoh syair di bawah ini. Pada baris pertama terdiri atas 11 suku kata. Baris kedua juga 11 suku kata. Selanjutnya yang ketiga, bersaja aa. Kita simak contoh syair di bawah ini. Pada bait pertama, keempat barisnya diakhiri dengan huruf H. Pada bait kedua, keempat baris diakhiri dengan huruf U. Artinya, sajak pada satu baitnya sudah tepat, yaitu aa. Yang keempat, semua baris adalah isi. Isi yang dimaksud di sini adalah bahasa pada syair yang masih berbentuk kiasan dan memuat nasihat. Pada contoh syair Perahu, syair ini berisikan mengenai seseorang harus berbuat baik untuk menyiapkan bekal sebelum ajal menjemput. Yang terakhir, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Kata kiasan adalah kata-kata yang sangat tidak formal, bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Kata kiasan biasanya dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. Puisi rakyat yang terakhir yaitu Gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah Gurindam sendiri berasal dari bahasa India, yaitu Kirindam, yang memiliki arti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat akan nilai agama dan nilai moral yang sangat tinggi. Tidak heran bahwa Gurindam bagi orang dulu sangatlah penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah Gurindam sebenarnya? Berikut ciri-ciri dari Gurindam. Yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam satu bait. Bisa kita lihat bersama contoh Gurindam di bawah ini memiliki 2 baris dalam satu baitnya. Selanjutnya, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 hingga 14 kata. Pada contoh Gurindam di bawah ini, baris pertama memiliki 4 kata, dan baris kedua juga memiliki 4 kata, artinya tidak lebih dari 14 kata. Yang ketiga, setiap baris memiliki rima atau sajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Pada contoh Gurindam di bawah ini, bait pertama diakhiri dengan huruf I, bait kedua diakhiri dengan huruf T, bait ketiga diakhiri dengan huruf U, dan bait keempat diakhiri dengan huruf A. Artinya, setiap bait memiliki ujung yang sama, tetapi memiliki sajak yang berbeda pada tiap baitnya. Yang keempat, merupakan satu kesatuan yang utuh. Maksudnya di sini, jika baris pertama berisikan mengenai pertanyaan, maka barisan kedua berisi mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut. Atau,
Jika barisan pertama berisikan masalah, maka barisan kedua berisikan pemecahan masalah tersebut. Yang kelima, baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian seperti pada contoh berikut ini. Yang keenam, baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa terus semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatannya di rumah. Kita doakan sama-sama semoga pandemi ini segera berlalu agar kita dapat bertemu kembali. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.